Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Sahabat setia Putra Kemangpu Channel. Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang cara desain piagam penghargaan sederhana di atas lembar kerja Microsoft Word. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh. Tampilannya sederhana, namun sangat-sangat bagus, dan kita akan secara bersama-sama untuk mendesainnya. Apabila teman-teman atau sahabat sekalian berkeinginan untuk belajar bersama-sama, silahkan simak video ini baik-baik agar setiap langkah yang saya buat teman-teman sekalian dapat memahaminya secara baik. Oke, baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan membuka lembar kerja baru dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah selesai kita membuka lembaran kerjanya. Kita atur posisi dan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke menu Pack Layout. Kemudian kita klik menu Size untuk menentukan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Di sini saya memilih ukuran A4 dan kita posisikan posisi kertasnya menjadi memanjang ke kiri dan ke kanan. Kita masuk ke menu Orientation, lalu kita pilih Landscape. Oke, tampilannya seperti ini karena kebanyakan sertifikat atau piagam penghargaan itu didesain di atas lembar kerja Microsoft Word dengan ukuran A4. Oke, setelah kita tentukan ukuran dan posisi kertasnya terlebih dahulu, kemudian kita memulai mendesain piagam penghargaannya. Kita masuk ke menu Insert, kita ke submenu Shapes-nya, kemudian kita pilih rectangle atau kotak persegi 4 ini. Setelah kita pilih, kursornya akan membentuk tanda tambah atau plus seperti ini. Kemudian kita letakkan di sudut kiri atas kertas, tekan dan tahan mouse sebelah kiri, kemudian kita tarik sampai full di atas lembar kerja Microsoft Word-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ganti warna dasarnya. Kita masuk ke menu Shape Fill, kita ke Gradient, kemudian More Gradient. Di sini sudah ada menu untuk dapat kita mendesainnya. Kita pilih yang Pattern Fill. Oke, akan tampil seperti ini. Kemudian kita masuk ke penentuan warnanya, foreground, lalu kita pilih yang warna ini. Kemudian kita pilih yang ini, atau yang ini pun boleh. Ini pun boleh. Lebih memilih yang ini. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Di sini untuk sementara saya pakai ini sebagai tutorialnya. Kemudian kita masuk kembali ke menu Insert. Di sini karena yang sudah kita tentukan di sini masih dalam keadaan terseleksi, maka di sini menu Shapes-nya akan tampil di sebelah sudut kiri atas. Kita pilih, kita masuk di sini, kita pilih yang ini, frame-nya, kita pilih, lalu kita letakkan di dalam kertas ini. Kita tekan tahan mouse sebelah kiri, tarik,
sampai seperti ini tampilannya. Kemudian kita tarik, sebelahnya juga kita tarik seperti ini. Kemudian kita perkecil bingkainya ini, framenya. Caranya klik kotak kuning sebelah kanan atas, kemudian tahan mouse sebelah kiri, jangan dilepas, kita dorong ke sebelah kiri, kita dorong keluar, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tentukan warna atau ya warna sesuai dengan selera kita masing-masing. Silakan teman-teman pilih. Kita masuk ke menu shape fill, kemudian kita ke tekstur. Kita pilih teksturnya itu, kita menggunakan yang ini. Di sini saya pilih yang ini, stationery. Sudah tampil seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke menu shape fill, insert, kita pilih rectangle lagi. Kita bawa dan letakkan di sini. Kasih full boleh. Silakan teman-teman buat. Kira-kira bagi dua daripada bingkai ini. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih. Masuk ke shape fill, lalu kita pilih yang warna putih ini. Setelah kita tentukan warna seperti ini, kita letakkan yang warna putih ini di posisi belakang daripada bingkai yang sudah kita buat. Caranya dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu send backward. Kita klik, maka yang warna putih akan berada posisi di belakang. Ini bisa kita kecilkan lagi bingkainya. Kita klik warna kuning ini, lalu kita dorong sedikit keluar. Kira-kira seperti ini. Kemudian dari sini kita pilih segitiga. Kita masuk ke menu insert lagi. Kita pilih yang segitiga ini. Kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Kita tarik seperti ini kira-kira. Kemudian kita angkat dan letakkan di sudut bawah. Yang ini. Oke, ketika sudah seperti ini, kita tarik lagi sedikit, tekan dan tahan mouse sebelah kiri dan tombol shift pada keyboard. Kita tarik. Kira-kira seperti ini ukurannya. Kemudian kita masuk ke menu shape outline untuk hilangkan garis pinggirnya. Kita pilih no outline, maka garis pinggirnya hilang. Kemudian kita masuk ke menu shape fill, kita ke tekstur, lalu kita pilih yang ini, medium world. Oke, sudah seperti ini, kita gandakan. Caranya tekan Ctrl dan huruf D pada keyboard. Itu cara copy yang cepat. Kemudian kita angkat, letakkan di sini. Dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu rotate. Kita ubah posisinya seperti ini. Flip horizontalnya kita pilih. Maka posisinya akan seperti ini dan kita angkat, letakkan di sudut sebelah kanan bawah. Ketika kedua segitiga ini sudah kita taruh di posisinya masing-masing, tekan dan tahan tombol Ctrl pada keyboard, lalu klik yang satunya. Ketika keduanya terseleksi seperti ini, kita gandakan lagi, tekan tombol Ctrl dan huruf D pada keyboard, maka dia akan tercopy. Kemudian kita balik lagi posisinya. Dalam keadaan keduanya terseleksi seperti ini, kita masuk lagi ke menu rotate. Kita balik posisinya seperti ini. Flip vertical. Kita klik. Keduanya akan terseleksi seperti ini. Kemudian kita angkat.
keduanya dan letakkan di sudut kiri kanan atas. Kira-kira seperti ini. Maka hasil desainnya sudah terbentuk. Kemudian kita klik salah satunya, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol, lalu kita klik satu persatu. Keempat segitiga yang sudah kita buat dalam warna tekstur seperti ini sudah terseleksi, kita grupkan. Kita masuk ke menu grup, lalu kita grupkan. Maka keempat gambar ini telah menjadi satu. Kita bisa angkat dan letakkan di mana-mana. Kita grupkan caranya. Tekan tahan tombol kontrol, kita klik satu persatu. Masuk ke menu grup. Oke, sudah. Kemudian kita akan letakkan teks sertifikat atau piagam penghargaan di atas lembar kerja yang sudah kita buat. Namun untuk tidak memperpanjang durasi video ini, teman-teman sekalian, yang ada intinya adalah cara mendesainnya. Untuk teksnya bisa diatur sesuai dengan kondisi dan keadaan di mana sertifikat atau piagamnya kita buat. Di sini saya langsung copy saja yang sudah saya buat sehingga tidak memperpanjang durasi daripada video ini. Oke, saya langsung saja. Di sini yang sudah saya buat. Tinggal copy teks piagamnya. Tekan tombol kontrol dan huruf C. Kemudian kita masuk ke lembar yang sudah kita buat. Kita tekan kontrol dan huruf V. Pastekan di sini. Kemudian kita angkat dan letakkan di posisi sentralnya. Oke. Sini sudah kita letakkan di sini. Kemudian kita copy lagi teks diberikan kepada, terus nama lengkap penerima sertifikat atau piagam penghargaan, kemudian teks isi daripada sertifikat atau piagam penghargaan ini. Semuanya sudah saya desain di dalam text box. Di dalam text box tinggal kita copy saja. Cara membuat teks dalam kotak ini atau text box ini di video-video saya sebelumnya juga sudah saya buat. Silakan teman-teman simak video-videonya agar dapat memahami secara baik cara membuat teks di dalam text box ini. Oke, kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke sini, lalu kita pastikan, tekan tombol kontrol dan huruf V. Kemudian sudah masuk, kita angkat, klik tahan dan kita angkat, lalu kita geser, letakkan di posisi sentralnya seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian misalnya teman-teman ingin untuk menaruh atau meletakkan logo daripada kegiatan yang teman-teman buat. Ingin sekali teman-teman letakkan logonya, bisa ada di posisi kanan atau posisi kiri, atau berada di tengah-tengah teks seperti ini. Terserah atau selera, sesuai dengan selera teman-teman atau keinginan teman-teman sekalian. Di sini caranya seperti ini. Kita masuk ke menu insert, pictures, kemudian kita cari di mana logo kita simpan. Silakan kita cari. Nah, di sini saya simpannya di sini. Kita klik, terseleksi seperti ini, lalu klik insert. Nah, dalam keadaan seperti ini, teman-teman, logo yang sudah kita ambil berada di posisi belakang daripada lembar
belangko sertifikat atau piagam penghargaan yang sudah kita desain. Cara untuk memunculkannya adalah dalam keadaan terseleksi seperti ini. Kita masuk ke menu wrap text, lalu kita in front of text. Maka gambar atau logonya akan tampil di depan. Kemudian kita angkat, letakkan di posisi sentralnya seperti yang tadi. Kita letakkan di sini. Kemudian kita transparankan gambar ini atau kita buramkan gambar ini sehingga tidak menutup teks daripada piagam penghargaan atau sertifikat yang sudah kita buat. Caranya dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu color sebelah sudut kiri atas, color kita klik, lalu kita pilih yang ini, wash out, buram kabur ini. Kemudian dalam keadaan buram seperti ini kita kirim ke posisi paling belakang daripada teks yang sudah kita buat. Teks isi daripada sertifikat atau piagam penghargaan yang sudah kita buat. Caranya dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu send backward. Kemudian kita pilih send to back. Maka Nah, sudah muncul. Dia berada di posisi teks daripada sertifikat atau piagam penghargaan yang sudah kita desain. Kemudian di atas piagam penghargaan atau sertifikat, teman-teman biasanya ada diberikan semacam medali atau lencana di sudut kiri atau sudut kanan atas daripada lembar sertifikat atau piagam penghargaan. Di sini untuk cara mendesain lencana atau piagam lencana atau medali di atas piagam penghargaan atau sertifikat juga sudah saya desain di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman cek di video-video saya sebelumnya. Di situ berbagai macam cara untuk desain lencana atau medali sudah saya buat di sana. Di sini saya hanya mengcopy gambar yang sudah saya buat untuk diletakkan di sini. Mari kita disimak di yang sudah saya desain di sini. Contoh ini yang sudah saya desain. Kita klik dalam keadaan terseleksi kotak seperti ini. Kita tekan tombol kontrol dan huruf C. Kita copy. Kemudian kita masuk di lembar baru yang sudah kita desain. Lalu kita pastikan di situ dengan cara tekan tombol kontrol dan huruf V. Nah, sudah. Ini medali atau lencana daripada sertifikat yang sudah saya desain. Oke, selesai. Maka kita telah berhasil mendesain piagam penghargaan atau sertifikat sederhana di atas lembar kerja Microsoft Word. Oke, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sehingga saya juga tetap semangat untuk tetap dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.